Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanan itu sangat penting bagi kelangsungan hidup kita manusia. Makanan merupakan penghasil energi bagi kita untuk menjalankan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ibadah. Artinya dengan menjaga pola makan yang baik, maka tubuh kita akan senantiasa sehat dan senantiasa bugar. Dan sebaliknya, pola makan yang buruk, pola makan yang kurang baik itu akan menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit dalam tubuh kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan penting bagi kita untuk memperhatikan pola makan agar ibadah yang kita jalankan itu lancar, tidak ada kendala, dan kita beribadah dalam keadaan sehat walafiat. Di antara upaya untuk menjaga pola makan adalah dengan tidak berlebih-lebihan. Hal itu sejalan dengan yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah, makanlah kalian, minumlah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ayat tersebut, Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, Tafsir Al-Munir, mengatakan bahwa abahallahu al-akal wa syarba min ghairi israfin faqala wa kulu washrabu ay kulu washrabu min at-tayyibatil mustaladzat wa la tusrifu fiha bal alaikum bil i'tidal min ghairi taqtirin wala israfin wala bukhlin wala ziyadati infaq wala tujawizil halal ila al haram fil ma'kuli wal mashrab innallaha la yuhibbul musrifin fit ta'am wasyarab ay yu'aqibuhum ala al israfil ladzi yuaddi ila ad-darar. Jadi kata Az-Zuhaili, Allah itu membolehkan makanan, membolehkan minuman tanpa berlebih-lebihan. Ini sesuai dengan firman-Nya bahwa makanlah kalian, minumlah kalian, tapi makanlah yang baik, makanlah yang enak-enak, dengan catatan janganlah kalian berlebih-lebihan. Jadi kalian, kata Az-Zuhaili, itu harus seimbang. Tidak terlalu hemat, tidak bakhil, tidak juga melebihi belanja, tidak juga melewati batas halal menuju yang haram dalam makanan ataupun minuman. Sesungguhnya, tambah Az-Zuhaili, Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam makan atau minum. Maksudnya adalah bahwa Allah akan memberikan mereka, orang yang berlebih-lebihan itu, hukuman atau sanksi karena dia berlebih-lebihan yang kemudian menyebabkan bahaya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sementara itu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni itu menafsirkan ayat yang di atas tadi dalam kitabnya Sofhatut Tafasir. Beliau mengatakan, wa kulu washrabu wa la tusrifu ay la tusrifu fi zinati wal akli wasyurbi bima yadurru bin nafsi wal mal innahu la yuhibbul musrifin ay al mu'tadina hududallahi fima ahallallahu wa harram. Kata As-Sabuni, firman Allah makan dan minumlah itu dan jangan berlebihan, itu maksudnya adalah jangan berlebihan dalam berhias, az-zinah, jangan berlebihan dalam makanan atau al-aqlu, jangan berlebihan dalam minum asyurb, atau sesuatu yang membuat bahaya terhadap diri sendiri dan harta kita. Sesungguhnya dia, Allah, itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Artinya adalah bahwa orang-orang yang melampaui batas, al-mu'tadina lihududillah, orang yang melampaui batas dari batas-batas yang Allah tetapkan, maka itu sudah masuk kategori yang tidak diperbolehkan. Sementara itu Profesor Quraish Shihab, salah satu mufassir di tanah air, itu juga memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyukai, artinya adalah tidak memberikan rahmat, tidak memberikan ganjaran bagi orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun. Lebih lanjut, Profesor Quraish Shihab juga mengatakan bahwa perintah Allah kepada kita tentang makan dan minum dengan catatan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, itu merupakan tuntunan, merupakan perintah, merupakan anjuran yang mesti disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Hal itu, kata Pak Quraish, itu karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seorang boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup bagi orang yang lain. Atas dasar itu kemudian dapat dipahami
bahwa ayat yang di atas tadi tentang Allah memerintah makan dan minum dengan catatan tidak berlebih-lebihan itu mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks berlebih-lebihan itu kita dapat jumpai hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut. Ma mala adamiyun wi'an syarron min batnin bihasbi ibni adam ukulatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Kata Rasulullah, tidak ada wadah yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perut. Kata Rasulullah melanjutkan bahwa cukuplah, kata Rasulullah, bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang rusuknya atau badannya. Kalaupun harus memenuhkan perut, maka hendaklah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk pernafasannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Al-Ghazali ada sekitar 10 bahaya makan berlebihan bagi seseorang. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam sebuah literatur bahwa orang yang makan berlebihan, yang pertama, hatinya menjadi keras dan redup. Yang kedua adalah mendorong seseorang itu berbuat dosa. Yang ketiga, kecerdasannya akan berkurang, terdegradasi. Kemudian yang keempat, semangatnya beribadah itu akan menurun. Yang kelima, itu adalah orang itu akan sulit merasakan manisnya ibadah karena sesak oleh makanan. Yang selanjutnya adalah menjerumuskan syubhat dan haram. Berikutnya adalah bahwa makanan yang berlebihan itu akan menyibukkan hati dan badan kita, membuat kesulitan saat sakaratul maut, mengurangi pahala, dan kita akan kesulitan kelak di akhirat. Dari situ, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dapat diambil kesimpulan bahwa agama Islam itu menganjurkan untuk bersikap seimbang atau i'tidal atau moderat dalam hal apapun, bahkan dalam hal makan dan minum. Keseimbangan makan dan minum menyangkut kesehatan yang juga telah diakui oleh para ilmuwan. Jadi secara medis, para ilmuwan telah menjelaskan mengenai adanya bahaya dalam makan dan minum secara berlebihan bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita jaga pola makan kita di bulan Ramadan ini. Jangan berlebihan, jangan sampai membahayakan diri kita di bulan yang mulia ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.